6 tahun sekarang. Lebih Kamu kau mau nggak pilih, dijodohin lebih sama kau orang? pilih Mau nggak? anak kau cari jodoh sendiri atau kau jodohkan? Itu masuk akal. Mana kau jawab? Kau jawab. Sekarang Kau kamu jawab punya dulu, anak 6 jawab tahun. dulu pertanyaan aku ini. Kalau ada yang mau orang kaya Jawab raya, dulu. kamu kasih nggak? Seandainya Kamu anak kau kasih perempuan nggak? kayak gitu, jawab dulu. Ya nggak mau lah, ngapain? Nggak mau kau? Anak 6 tahun Nggak loh. mau kau? Kau jodohkan Nggak sama mau sahabat lah, kau bodoh yang amat mulia, itu. yang Nggak makaya, mungkin lah. munafik kau longor. Iya. Jangan cerita kau. Logikamu Kalau dipakai. ujling memang Yang betul. jelas-jelas Ujling kan yang berdasarkan jelas-jelas uang. anak kau itu dijamin Iya kan? bahagia bersama dia. Ujling Jelas-jelas kan anak kau berdasarkan dijamin bahagia uang. bersama dia. Biar tahu, Memalukan. hah? Dijamin kebahagiaannya berumah tangga. Mana kau pilih? Yang Longor kali jamin kau. bahagia itu Heboh Tuhan, kali kau. bukan Bahagia kau dia. harta. Bahagia? Yang main Kau yang menjamin keluarga perempuan kita rupanya. bahagia Kau itu keluarga perempuan. Tuhan, Inilah Kristen nih. bukan Asik Kristennya uang. mencampurin urusan orang aja kerja. Selamat diam dulu. Sama. Yang Sama kayak di alhamdulillah gereja. yang Di dikatakan gereja juga Makanya itu kalian gibah jangan aja ngurusin kerja. urusan kita Gibah aja, orang. ngurusin rumah tangga orang aja kalian. yang bisa Nggak ada mengerti yang itu bahagia. hanya Allah. Nah itu dia. Dengar ya. Kita Kenapa kita kalian selalu Kita kebahas? orang Kenapa? Kita bahas pagan aja, kita bahas pagan dengar. aja. Kenapa kita kalian selalu kami bahas? Kenapa? Ini kita cerita Karena dengan kalian temannya. menggunakan nama Tuhan kami. Paham kalian? Paham? Main klaim itu. Olo sudah Main sudah klaim itu. disebut. Oh ya kita sebelum buktikan. ada Kita Islam. buktikan. Jangan cakap kalian, kita buktikan. Sebelum ada Islam. Sekarang aku tanya, oke baik. Aku tanya sama kalian. Allah itu menurut iman Kristen apa? Gelar atau nama? Kamu itu lah ini Aku kamu tanya, kita buktikan. Mau Allah gelar yang di Bible atau kalian mau menurut nama, iman urusan Kristen. kamu apa? Gelar atau nama? Kau jawab. ya gelar atau nama itu urusan apa? Urusan apa? Karena ada nama Tuhan kami di situ, kita buktikan yuk. Kita Tuhan buktikan. kamu yang mana? Allah di Bibelmu itu. Kutanya kau dulu. Allah di Bibelmu Kamu Allah, itu, kan? ya, Allah gelar atau bukan. nama? Kalau kita kan Kau jawab Allah, dulu lah. bukan Kalau Allah. diskusi bisa nggak? Tadi kau bilang kau mengganggu kitab kalian. Kita buktikan. Ayo. Ya percuma, kamu pendidikannya Ayo apa? kita buktikan. Jangan kau Kamu mengklaim aja. pendidikannya Nggak apa? merasa terganggu kau. Gue S2. Kenapa? Kau dari tadi banyak kali cakap kau selamat. S2 apa? Kena tombak. Akuntansi, kenapa? Kau tahu tesis dan S2 antitesis? nggak ada ilmunya, beda. Diam dulu. Ya selamat, udah. Selamat. Beda, Selamat. bicara kita Selamat. beda. Selamat. Sebentar dulu. Anda ini lucu ya. Itu tuh cobalah tunjukkanlah katanya memang kalau ajaran kasih ya. Kalau kasih. Nah, ini sedikit ya. Diam dulu. Kita satu-satu lah. Saya masih mempertahankan kamu di sini. Setidaknya kamu menunjukkan adabmu. Gitu loh. Saya bacakan ini. Ya. Mendengar berita pernikahan tentang baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah, bangsa Mekah tidak kaget karena menurut mereka pernikahan yang terjadi antara Rasulullah dan Aisyah itu lumrah. Maka dari itu tidak ada siapapun yang berkesempatan untuk mencibir pernikahan sahabat paling mulia ini. Bahkan pernikahan baginda Rasulullah itu tercatat di dalam riwayat suatu hadis Bukhari nomor 3894, Muslim nomor 1422 yang berbunyi, aku dinikahi. Ini Sayyidina Aisyah yang mengatakan, aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Hadis bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok, kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Saya sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengeluarkan sedikit udara dan mengusap ke wajahku dan kepala. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Ansor. Mereka berkata, selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan. Lalu ibuku menyerahkan kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapikan aku. Tidak ada yang mengagendakan saya kecuali kedatangan Rasulullah SAW pada waktu duha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika aku berusia 9 tahun. Meskipun hanya mendampingi Nabi Muhammad selama 10 tahun, Aisyah telah tumbuh menjadi salah satu perempuan paling utama di kalangan perempuan Islam bersama dengan Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Setelah menjalani kehidupan yang mulia, Aisyah meninggal dunia di Madinah pada 17 Ramadan 58 Hijriah, tepat di bulan suci Ramadan. Di mana di situ terjadi pertentangan? Apa sih masalahnya? Gitu loh. Lucu. Emang zaman dahulu enggak begini loh. Nenek moyang kau dulu ya, sebelum dijajah Indonesia ini oleh Belanda, itu menikah tuh berumur berapa tahun sih? Indonesia aja menetapkan baru-baru ini loh, yang boleh menikah warga Indonesia harus
mempunyai KTP dan umurnya harus 17 tahun. Betul nggak Pak Nugroho? Betul. Betul. Sebelum lanjut Bu Nura, saya mau ngomong sama Itu Selamat. Kanora, Bang Blender Iya, Kanora silakan. di up. Iya, sebentar. Tat- Silakan Pak tapi Nugroho, kan ngomong dulu Pak Nugroho. Selamat kan ngomong, aku cari aman, iya kan? Nah, kayaknya yang cari aman Selamat deh. Buktinya aku mau on cam, Selamat nggak berani on cam. Betul. Betul Pak Nugroho. Ajar Pak Nugroho. Kayaknya nggak bisa yang mau on cari cam. Selamat yang nggak bisa on Nggak cam. perlu lah. Dia belum Nggak bisa. perlu on cam untuk apa? Oh, berarti ya. Nah, Di tuh sini kan. emang ada Ya, cari berarti jodoh. kamu temennya tambah temen dulu yang banyak. Kembali ke tema, kembali ke tema. Kamu kan Kembali ke kamu tema topik. Muslim tapi ngaku-ngaku Katolik kan? Aduh, ini Pak Nugroho. kan kap. Nah, Pak Nugroho aduh. ini udah berapa kali diskusi sama kami? Sama apologet yang lain, sama debater yang lain. Gini Ngomong aja. sama Selamat- Pak Nugroho di rumah Abu Yatu udah Saya berapa nggak ada kali? urusan. Sebentar, Pak sebentar, Selamat Bang itu- Temon. Bang Bentar Temon. saya ngomong Kristen dulu ya? dong. Kamu ngomong Pak- banyak, Pak saya Selamat belum Kristen ya? ngomong ini. Enggak, Pak Selamat Kristen ya? Dari tadi Pak Nugroho diam loh. Pak Selamat Kristen. Iya, Ya. iya Kristen. Kristen. Sudah ke Yerusalem belum? Sudah ke Yerusalem belum? Apa urusanmu? Aku sudah. Aku Ya sudah. apa urusanmu? Nanya. Terus Saya- terus aku sudah kenapa masuk. kalau sudah ke Yerusalem kenapa? Sudah masuk surga kamu? Berarti kamu yang palsu. Soalnya aku udah sampai Yerusalem. Bisa di sana. Berarti kamu palsu. Kamu? Yang palsu Nah, kamu. Nih, itu Kalian sama itu. Oh, yang palsu Menyembah kamu. patung. kualitas Menyembah kamu patung sama menyembah sudah batu menjudge sama orang itu berdua atas itu. dasar logika kamu yang nggak ada dasarnya, ngerti nggak? Masa Oh, berarti Katolik kamu yang dikatakan menyembah palsu. patung? Pak Nugroho. Iya, Masa betul Katolik itu, dikatakan fakta menyembah itu. patung? Loh, jadi Jangan sekarang menyembah proseton bagi itu dari patung mana yang prosetan? menyerupai apapun. Jangan sujud menyembahnya. Loh, protestan Cium-cium itu abad patung. keberapa? Loh, maksudnya siapa yang nuduh? Maksudnya Alkitab Ini kita beda gitu. si Tou menuduh Katolik menyembah patung. Hati-hati Siapa? nih. Iya. Yang sering menuduh Itu. menyembah patung Itu justru menuduh, orang-orang Selamat, Muslim di telinga kau kemana? komal-komal lo itu. Komal-komal Itu. kalian kita dituduh Si Tou, menyembah patung. kau diam dulu. Si Tou menuduh Pak Nugroho menyembah patung. Katolik menyembah patung. Betul, Saya nggak betul sekali. peduli. Kan bukan saya yang nuduh. Ya, Loh, ya makanya udah Pak gua Selamat bilang diem dulu. Nggak Pak usah Selamat takut. diem Makanya dulu. dia- Silakan Tau silakan Gimana Tau jawab Tom? tuh omongannya. Gimana? Nyembah patung. Iya, betul sekali. Tuhan Kristen. Mencium patung. Sudah baca Ya, keluaran kan? Aturannya prosetan. paham Tuhan dong. Kristen. Saya Protestan. Tuhan Prosetan Kristen. dia. Oh, Protestan. Terus Ya. mau tahu jawabannya nggak? Jangan Tuhan mau tahu menyembah. jawabannya nggak? Kenapa aku Jangan menyembah patung? Romo kamu jawab aja sudah ku bantai itu Aku bisa. Romo-romomu. Aku bisa jawab. Aku bisa jawab. Pengen tahu jawabannya nggak? Jawabannya Pengen tahu jawabannya pasti di luar konteks pasti. Enggak. Pengen tahu jawabannya nggak? Pengen? Sudah tak Pengen memang jawabannya itu sudah menyembah Enggak. patung. Pengen tahu Nggak jawabannya ada nggak? jawaban Pengen tahu lagi. jawabannya nggak? Masa Lo Kau jawabannya dengarlah sudah dulu. menyembah patung. Kau dengarlah dulu. Biar Enggak, biar pengen dia tahu jawab. jawabannya. Ini aku mau jawab. Tapi ada syaratnya. Satu syaratnya. Mau jawab nggak? Syaratnya satu. Tahu Wangku? Monitor? Ya, saya di mute. Yang nggak bisa Oh dengar. ya, mau jawabannya nggak? Tapi Masa di syaratnya mute nggak satu. bisa denger? Yang di mute itu mulut kau, bukan Nggak telinga bisa kau. ngomong. Santai, Nor. Ya, Bahas lu Bu Nora, ini kan topik-topik, mau kita ke tahu topik jawabannya dulu. tuh. Pagan-pagan. Kenapa Ya, saya silakan. nyembah patung? Ya kan? Mau tahu jawabannya kan, Pak Tua? Ya. Ya kan? Bayar perpuluhan dulu, transfer ke aku. Soalnya kalau ibadah itu kalau bayar Gitu, perpuluhan, nggak bayar bisa. dulu. Bayar dulu 10%, nanti aku kasih jawabannya. Gimana? Mau nggak? Ini Aku nggak sama mau rugi ini dong. makhluk-makhluk Nggak mau rugi. penghuni goa semua ini. Aku nggak mau rugi. Asal jawaban Ayo, satu 10%, Nora, aku kita bahas kasih jawaban. topik Nora, kita bahas Nah. topik Nora. Lu ada masalah sama saudara lu, kok kami yang dibawa-bawa tanggung jawab lah. Enggak, Kau kau- kan kau tadi yang tanggung jawab ngomong. dulu. Sudah, Tanggung jawab, kau yang ngomong tadi Pak Nugroho nyembah patung. Fakta katolol menyembah patung, mencium Nah, Sempat- silakan Pak Ada di Nugroho. Keluaran 20 Sebentar teman, record ya. Tou mengatakan bahwa di luar Di Keluaran luar. 20 tertulis di luar. Di jangan Keluaran, menyembah jangan di luar bagimu lah. patung yang menyerupai apapun, jangan kau sujud menyembahnya. Makanya mau aku jawab, kamu nggak mau bayar perpuluhan, ngapain Patung aku jawab? dalam Nggak mau bentuk rugi. apapun, dalam Mau bentuk rugi aku. apapun, Ada dalam jawabannya, bentuk ada. apapun ya, Ada jangan kau jawabannya. sujud menyembahnya. Ada, Bang. Ada Perpuluhan, jawabannya.
perpuluhan. Nah, kalau kamu ibadah kan nggak bayar perpuluhan kan nggak boleh masuk ibadah kan? Ya nggak? Kata siapa? Kata siapa? Nah, tanya Bu Nora tuh yang dulu Kristen. Saya sampai umur 40 sekarang nggak pernah bayar perpuluhan. Betul. Berarti Pertanyaannya pelit. itu perpuluhan. Berarti kamu pelit. Berarti kamu Miskin. pelit. Loh, Miskin. Itu dia. sudah Miskin. bahas patungnya bahas. Sebenarnya kan aku mau nyembah patung juga nggak apa-apa. Bang. Loh, enggak, kan sebentar nggak ada dulu. jawaban. Yang Kekristenan yang duluan itu yang ada yang mana nih? Yang setan atau yang apa? Aku mau ngomong nggak enak. Yang ada duluan yang mana ya? Kok bisa pula yang terakhir yang pula Kristen yang itu nggak ada yang Ingat. duluan, nggak ada yang belakangan. Oh. Paham ya. Kristen nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Gak tahu Paham Kristen? sejarah, makanya Loh. diam. Kristen tahu nggak? Kan tahu lah. Kristen pengikut Kristus. Makanya- Tuhan Pak tidak tahu. mendirikan Katolik, Protestan tidak. Pak tahu, makanya Tidak ada kalau belajar agama Katolik, tuh jangan tidak cuma di ada. warung-warung dekat rumah aja, langsung ke tempatnya. Cuma di warung dekat rumah ngopi sambil bicara Bible, langsung ke tempatnya Yerusalem. Nugroho ini kan Katolik itu kan cari-cari aman mereka. Nggak mau berdebat-debat masalah begini karena Buktinya tuh takut muka disenggol aku kelihatan. Kau senggol. cari aman gimana? Muka aku kelihatan nih. Kamu berani mukamu kelihatan? Iya, muka aku kelihatan. Lah iya, Kau kamu cari takut aman. berdebat sama Uclim, bukan sama Uclim. Makanya kamu dianjung-anjungi sama Uclim kan? Si Nugroho ini dia hebat karena dia membela Uclim. Aku perasaan nggak pernah bela Muslim loh, perasaan. Iya. Saya juga nggak mengagungkan si Pak Nugroho. Ya udah. Kau tanggung jawab, Langsung kau bela. tanggung jawab. Ayo, Enggak, Saya begini belanya ya. Muslim di mana coba? Jadi Ayo, Pak kembali ke Nugroho topik. itu Topik. kalau enggak turun aja, saya tidak butuh orang yang tahu. Kalau mau naik hanya mau ribut nggak usah lah. Begini ya, kenapa Pak Nugroho? Halo, Pak Nora. Nugroho? Diam dulu Halo. sebentar Pak Selamat. Saya tuh kan host di sini, hargailah. Masa kalian lucu ya? Kami masuk ke room Kristen, ketika Kristen bernarasi, kami diam loh. Judul kamu itu Kristen ajaran pagan nanya lo ini. Itu kok Judulmu, tengok kamu lah, bikin itu judul tanda gitu. tanya. Mata kok kemana sih? Ya? Itu kan tanda tanya. Iya itu pantas, judul begitu pantas. Loh, Tapi namanya ditanya room balik, diskusi. kamu marah. Bukan begitu loh. Halo? Kalau kamu yakin ya ngomong Kristen ajaran pagan itu kan kayak pertanyaan hipotesis ya. Paham nggak yang namanya diskusi? Ini hipotesis bukan ini. Yang namanya diskusi itu, aduh, ini himpoten. Lucu kau ya. Dengarkan baik-baik. Kenapa Pak Nugroho? Karena begini, Pak Nugroho ini berdiskusi menggunakan akal. Beliau tidak dari dulu tuh kalau berdiskusi tidak pernah membahas tentang perkawinan, pernikahan baginda Rasulullah. Karena apa? Orang di sana aja fan-fan aja, kenapa kalian yang repot? Gitu loh. Ayo mau diskusi. Temanya Kristen ajaran pagan kah? Ayo. Di sini ada narasumber, ada blender, ada temon. Kalian dari Kristen ada Pak Nugroho, ada Kau Selamat. Ini sekarang saya tanya dulu. Waniria. Halo. Waniria. Loh, Waniria. saya tanya Nugroho kamu setuju dengan judul itu? Kristen ajaran pagan gitu. Jawabmu apa? Dikaji lah. Kau pun cuma nanya kau. Kalau aku kan Katolik, kalau Katolik iya emang. Oh, kamu ngakuin ajaran pagan. Aku Katolik bukan Kristen. Kalau kamu tanya Kristen ya aku nggak bisa jawab lah, itu urusanmu. Kalau kamu tanya Katolik ya memang. Kristen Ya. Katolik Emang- beda. Ya sebentar. Al-Quran kitabnya beda. Kristen Katolik. Bang, santai bang, jangan grogi, jangan salah Ya, sebut. Kristen Itu namanya Katolik. grogi. Alkitabnya beda. Sejak kapan? Beda. Ada di Deuterokanonika, emang Kristen ada? Nggak ada kan? Oh, kamu nggak merasa tersinggung dengan ucapan Nora gitu-gitu? Ucapannya Kristen ajaran pagan, aku bukan Kristen, dibilangin. Nah, iya makanya kamu gampang sekali menolak begitu. Ini ajarannya ini judulnya nggak pantas gitu loh. Kamu itu juga katanya Katolik, saya baru pernah lihat Katolik, orang ngaku-ngaku aja kamu.
Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak percaya aku Katolik, wong yang percaya cuma kamu. Yang nggak percaya kamu nggak apa-apa lah. Kalau paus yang ngomong lah baru aku takut. Kalau cuma kamu, apalah kamu nih? Nggak ada artinya. Iya, makanya kamu juga sebenarnya nggak ada on artinya. cam Cuma ini kamu selamat. juga Dia on nggak cam. gelisah Kalau apapun. bohong-bohong dia on cam selamat. Dia on Kamu cam. dituduh Nggak kayak apapun kau. nggak gelisah karena kamu itu nggak mengimani apapun gitu loh. Untung yang ngomong kamu, kamu itu kan nggak ada artinya. Kalau yang ngomong paus baru aku takut. Nggak apa-apa. Kalau yang ngomong paus baru aku takut, dia bosku. Kalau yang ngomong kamu, mau ngomong apapun, aku anggap angin lalu. Yang sering dituduh ya, yang sering dituduh menyembah, yang sering nuduh itu, kamu menyembah patung itu orang Muslim loh, ngerti nggak? Kamu, Emang iya. iya. Kalau emang dituduh kan nggak apa-apa toh, iya kan? Iya. Emang Kalau nggak aku ngerasa dituduh, biasa aja ya Pak Nugroho ya. santai aja, Kalau nggak ngapain ngerasa pusing? santai aja Ambil pusing. ngapain? Nah di situ juga judulnya Kristen ajaran pagan, tanda tanya di sana. Kita bukan nuduh, kita nanya. Cuman bapaknya baperan aja. Kok bapak-bapak baperan? Bang Timon, coba diterangin Kamu tanda balik tanya aja itu judulnya artinya gimana? apa? Ke Kalau Islam. judulnya Nggak gimana? tahu nggak, Islam maksudnya ajaran Pak Selamat pagan paham dulu nggak tanda tanya tuh artinya apa? Islam Artinya ajaran apa? pagan Tanda gitu seru, judulnya boleh nggak? tanda koma itu artinya apa? Paham dulu nggak sebelum Paham nanya nggak? aja Koma, titik, kayak gitu kan? Nah, Koma, titik, tanda tanya, tanda seru. Soalnya ngomongnya pun nggak ada titik koma, sukanya rocos, oten tuh kadang. Pak takutnya Selamat, nanti nggak Pak paham Selamat. tanda tanya itu apa. Pak Selamat pernah nggak apologet Kristiani? Nggak sekolah dia Kristen. nih, nggak sekolah. Dia punya tema, Nggak sekolah. temanya Nggak itu sekolah. Nabi Muhammad sesatkah? Dia tulis Nabi Muhammad sesatkah? Iya, temanya Al-Quran sesat. Itu Ya biasa. justru gini ya. Naiklah Muslim, diskusilah di situ. Enggak begini Pak Selamat, jangan di sini kamu mau diskusi tidak. Kalau tidak ya sudah, turun. Itu aja gitu loh. Ini bulan puasa nggak ngaruh ya? Janganlah, Buat- jangan buat orang seolah-olah, Islam nggak ngaruh jangan apapun. seolah-olah hanya room Untuk hanya ngadu-ngadu room itu. Muslim. Jangan seolah-olah Pak Selamat ini baper kali memang di room Kristen aja itu temanya tentang Islam, hadis dan Al-Qur'an baru buat situ palsu. Tanda tanya. Ya kalau Islam mau naik mau diskusi situ tunjukkan bahwa Al-Qur'an dengan hadis itu tidak palsu. Nggak usah ribet kali deh. Diskusi, ayo diskusi. Kalau tidak ya udah turun aja gitu loh. Jangan bawa begini ya, apa nggak tersinggung loh. Ini diskusi. Kecuali saya kajian. Saya tidak naikkan saudara Kristen, saya monolog, kau boleh marah. Ini kan ada saudara Kristen, ayo diskusi. Kristen ajaran pagan, kan tanda tanya. Nggak sekolah nih. Kalau menurut Nggak kau tahu tidak dia. pagan, ya tunjukkan bahwa Tuhan kau cuma satu. Tidak kelihatan. Karena Nabi Musa pun ajarannya Tuhannya tidak kelihatan. Itu aja kok. Nggak sekolah. Silakan. Nggak Pak sekolah Nugroho, ini. Pak Bang Selamat, Blender. silakan. Nggak sekolah Selamat nih, malas nggak Ada apa di sekolah. sini? Ada Oh tamu ya temen pulang. juga malas lah kalau nggak sekolah. Nggak Dia sekolah. nggak tahu tanda nggak tanya sekolah. sih. Tanda tanya aja nggak paham dia, ya kan? Iya. Nggak sekolah. Gimana? Gimana mau bahas Gimana nanti? diskusinya? Bingung. Nanti Sekolah. kita nanya dia ini apa namanya? Bingung lah bang. Dibilangnya menghujat ya kan? Nggak sekolah di tanda kita- tanya nggak paham dia, ya kan? Siapa tamu Kemarin ya? ada Siapa bang, tamu yang kemarin ada juga tuh bang. lanjut Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang Raja. Kemarin ada juga tuh Tom Lembong korupsi kah? Tanda tanya. Tapi kalau Tom Lembong nggak marah-marah, dia buktiin di persidangan aku korupsi apa enggak kan gitu. Ya kan? Keren. Itu sekolah berarti Pak Nugroho. Ya sekolah Tom Lembong sekolah, ya kan? Tuh. Ini nggak Dia sekolah nih, marah, Selamat. Tom Lembong korupsi enggak? Nah, dia kan buktiin dengan persidangan ini bukti aku nggak korupsi kan gitu. Ya, nah, ya enak nih Emang kalau Tom sama Lembong yang marah sekolah. enggak juga? Sekarang kita Jadi- tanya Pak Selamat ya, Bang Blender. Mau ditanya sama Bang Blender? Silahkan. Buktikan sekarang selamat itu ada tertulis Kristen itu ajaran pagan. Benarkah Kristen ajaran pagan? Paham ya? Benarkah Kristen ajaran pagan? Nah, sekarang kau buktikan. Ini karya tulis kamu ya, ibaratnya ini karya tulis kamu. Astaga. Astagfirullahaladzim. Aduh, kan betul kan? Betul kan sekolah. Betul kan? Gini aja Bang Kamu pernah Blender, maaf ngerti jurnal Bunda kimia? Nora, Jurnal Bunda ilmiah Nora. kalian tahu nggak? Bunda Jurnal ilmiah tahu nggak? Jangan Bunda tengah-tengir. Nora Orang sama Bang terpelajar Blender. ngerti jurnal Oke, ilmiah. selamat. Maaf. Ada jurnal Apa yang kau ilmiahnya. katakan kemarin narasi kau di Komal kau di Kristen bahwa ajaran Islam itu sesat, Muhammad itu sesat, Al-Quran itu sesat, ya kan? Saya bertanya sama kamu, coba kamu buka Yohanes 8 pasal 44. Kau terangin itu. Kamu Iblis mau yang belajar menjadi Alkitab? bapakmu.
Itu bagaimana Pak Selamat? Kamu mau Katamu. belajar Alkitab maksudnya? Enggak, sekarang kemarin kau narasi dalam komal kamu, saya dengar bahwa baginda Rasulullah Komal saya itu nggak buka sesat. komal. Nah, Saya nggak buka enggak, komal. kau bergabung komal-komal umatmu, saudara-saudara kamu di sana. Saya ada itunya, saya dengar, saya saksi. Kamu ada di sana. Sekarang kau jelasin nih. Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu yang ingin melakukan Oke, keinginan saya bapakmu. jelasin Jelasin itu. ya. Oke, saya Oke, baca jelasin. Alkitab juga. Di mana Yohanes? Yohanes Yohanes 8. 8 pasal 44. Kau jelaskan itu. Kamu tahu judulnya nggak? Yohanes 8 ayat 44. Perikopnya tahu nggak? Tahu judulnya kamu itu kan kitab kamu. Iya. Kamu Yaudah, bisa kamu buka jelasin Alkitab aja. nggak di situ? Ada Alkitab. Wah, yang punya murai batu siapa tuh? Bang? Saya bang. Wah, keren tuh murai batunya sama kacer. Judulnya ini ya, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, itu judul perikopnya. Ya betul bukan? Yaudah, kau jelasin aja gitu. Ayat 44. Ayat 8 pasal 44. Ya, Iya. nih ya. Saya baca dulu ayat 37 dari awal dulu. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, ya. Aku tahu, yang ini maksudnya siapa? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Aku ini huruf besar, itu membunuh Yesus nih. Karena firmanku, firman dari Tuhan Yesus nih, tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihatnya pakai K huruf besar. Pada Bapa huruf besar juga. Itulah yang kukatakan, ya. Dan demikian juga kamu perbuat dengan apa yang kamu dengar dari bapamu. Tapi bapamu ini huruf kecil. Ini artinya Panjang kali, aduh. Loh, Panjang kali, bos. kamu Jelaskan aja lah. kalau baca ayat Alkitab nggak boleh main comot seperti betul kalian itu aja. main comot terus Nggak ada, nanti Cep. ambil terus menafsirkan. Itulah Panjang kalau mau kali. baca Alkitab yang benar dari awal gitu. Maksud saya ini, sedangkan kitab sumbernya aja Iya. memerintahkan. Iya, nih ya. Walaupun memerintahkan baca- itu, memerintahkan baca ayat apa Alkitab membunuh. itu nggak boleh. Nah, Enggak, gak usah sekarang panjang kali gini aja. pertanyaanku, Gini Esa, Slamet. Esa itu menurut apa? Tunggal atau tidak, Esa? Sebentar, jangan loncat. Nggak usah ke situ panjang kali. Nggak usah Aku panjang kira ke simpel sana. aja. Lanjut, Yang Bang kata Blender. aja, satu kata ini aja. Esa itu tunggal nggak? Kita buktikan Kristen pagaran tidak. Esa itu tunggal nggak? Nggak. Hah? Tritunggal tahu nggak artinya Tritunggal? Aku tanya, Esa itu Ajaran apakah Kristen. tunggal atau tidak? Iya. Tritunggal tahu artinya nggak? Aku nggak Tritunggal. nanya Tritunggal, aku nanya Esa. Ya terus kenapa? Aku nanya sama kamu, Esa itu tunggal Sebenarnya tidak? nih ya, saya kesini nggak mau berdebat Aku tentang. ya kita Seringkali buktikan Kristen menanyakan ajaran tentang- pagan. Ya. Aduh. Nah, ajaran itu kan. Ya Kamu udah, itu ayo kita buktikan. kamu itu asal jeplak gitu. Oh, Ngerti jeblok, nggak? ayo kita buktikan. Kamu sekolah nggak? Sekarang saya gue tanya, kamu ayo. sekolah nggak? Baru Bisa baca. Esa itu tunggal tidak? Ya? Esa itu tunggal tidak? Esa bahasa Indonesia bisa diartikan tunggal, bisa diartikan tunggal. Bisa Tunggal ya. berarti paham ya, kalau bisa diartikan tunggal. Kalau paham bisa berarti selain bisa apa lagi? Selain tunggal apa lagi kalau gitu? Nggak bisa. Iya, ada yang lain diartikannya sesuai kalimatnya. Apa Esa itu tunggal? Esa apa Ini Esa yang mana? Esa yang mana kan banyak kata Esa. Aduh emang Esa ada berapa? Nggak sekolah Esa? dia ini orang, Bang. Bang Slamet. Sekarang Aduh. gini, saya tahu arah pembicaraan kamu saya tahu nih. Bang Ya. Bapak tahu arah angin nggak? Sekalian aja arah angin, Pak. Ya, Dikatakan kamu kan Bang mau Blender menuduh saya. Tuhannya orang Kristen banyak gitu kan. dengerin Aku nggak dulu, mengatakan Abang gitu. Slamet. Astaga. Ya udah saya udah tahu arah pertanyaanmu. Saya Aku sudah tanya, tahu. enggak gini loh, untuk menguji kau diskusi, Nggak satu perlu kata ini diskusi aja. yang remeh-remeh Karena itu gini, tunggu. receh. Enggak, gini. Bahasanya Karena receh kau tadi gitu. mengatakan, Kamu tunggu dulu, nonton gantian lah kita belajar. gantian bicara, ya. Karena kau tadi mengatakan tidak boleh menafsirkan kitab itu. Udah, terus kau mengatakan harus pakai satu perikop. Oke, sekarang aku mau bahas satu kata aja di kitab kau, Esa. Udah, nggak usah panjang-panjang. Apa arti Esa?
Pertanyaan kamu itu receh sekali, nggak guna gitu. Kok receh? Cemananya receh, aduh. Capek bang. Mending kita sapa dulu yang baru bergabung lah bang. Assalamualaikum, selamat pagi Raiha, Muslim apa Kristen? Raiha, monitor, Muslim apa Kristen? Abang Selamat ini lucu ditanya Esa itu. Jadi artinya Selamat, apa? kalau kau tidak bisa menjawab Esa berarti Kristen ajaran pagan. Selesai. Selesai, udah silakan turun. Mainnya kamu nggak terpelajar memang. Ya udah, Kalau kamu ayo mau kita memaparkan buktikan. Itu, Ya kalau udah kamu kita mau buktikan. Ya, itu Kalau kan kau hipotesis. tidak bisa menjawab Esa berarti Kristen ajaran pagan sesuai dengan tema. Jelas sudah. Kamu Apa kan lagi? penyelenggara nih ya. Kamu Udah penyelenggara beres. amal nih. Kamu Udah bikin beres. dulu Kristen ajaran pagan. Mas Kamu yang Ahmad. harus memaparkan bukti-buktinya berdasarkan. Iya itu Oke, tadi ditanya buktikan. sama Bang Blender. Selamat. Lu bapak-bapak mau dihargain nggak? Kan tadi ditanya. Esa artinya apa? Itu kan mau dijelaskan tentang Kristen ajaran pagan atau bukan. Loh, saya nggak bukan ajaran Ya pagan. udah. Ya Ya udah. buktikan. Pagan bukan. Ya udah kita buktikan. Silakan Bang Blender lanjut. Kau Oke, dengarkan. Islam ajaran Baik. pagan bukan. Oke, baik. Kenapa kami membuat tema seperti ini? Karena kami sudah mempelajarin. Ya, ini Kristen seolah-olah, ini masih seolah-olah ya. Kayaknya seperti ajaran pagan itu, makanya kami buat tanda tanya. Nah, sekarang kau sebagai umat Kristen setuju nggak kau dengan tema ini? Tidak setuju. Oke, baik, baik, kita buktikan ya. Kalau judulnya sekarang- gini, Islam ajaran Ya, pagan. Sabar. Islam ayolah, ajaran kalau pagan. nggak gitu. bisa kau mengatakan tidak setuju aja tanpa bukti, bos. Harus Loh, kita kamu buktikan sekarang sesuai buktikan data. Islam ajaran Ya pagan udah, bukan. sekarang kutanya, apakah Esa itu tunggal atau tidak? Siapa orang tua agama? Aku tanya Muhammad sebelum Esa, jadi Islam ayo apa? kita buktikan ini tema ini. Kok ribet kali ya? Muhammad Islam dari lahir. Astagfirullah ke Nabi Muhammad. Jauh kali. Selamat yang ditanya apa? Itu orang tua Muhammad itu pagan. Astagfirullah yang ke orang tua Nabi Muhammad ya sekarang. Pak Selamat ini budak atau gimana sih? Tadi pertanyaan Bang Blender tuh simpel Pak Selamat. Esa itu artinya apa? Kok ke Nabi Muhammad? Pecahkan piring Bang Blender lah. Capek kali ya Allah. Astagfirullah Pak Selamat. Aduh, memang bodoh-bodoh kali Kristen ini memang. Bapak banyak udah nggak kali. sekolah, budak pula Pak. Minimal Bapak kalau nggak sekolah nggak Sekolahmu budak apa? gitu. Sekolahmu apa? Saya tanya sekolahmu apa? Aduh, Pak, saya udah S2 Mungkin- Pak. Mungkin judul begini aja kelihatan blow on-nya, tahu nggak? Ini Esa, ya Astagfirullahaladzim. pelajaran kita dari Kamu itu SD sampai SMA. Ya, Wes, panas kenapa kali. ngamuk dia bang? Roh Kudusnya keluar, Roh Kudusnya keluar, lucu kali. Kok emosi Bapak? Saya sekolah Pak. Saya biasa diskusi sama manusia, nggak biasa diskusi sama binatang. Mohon maaf. Kenapa Bapak teriak-teriak? Nanti mati Bapak. Kami Jangan yang tanggung masuk. jawab. Jangan kemasukan Jangan Lucifer, kemasukan Pak, ya, Roh di sini Kudus, ya. sabarlah Pak. Ya, bisa ditanya dengan baik-baik. Esa itu artinya apa? Tiba-tiba wop gitu. Kenapa Bapak? Kabur dia Bang Blender. Punya lucu. Nggak Pak. bisa. Nah, Nggak gini bisa. ya. Kami di sini ya, apa yang kami buat tema di sini semua bisa kami pertanggungjawabkan. Waalaikumsalam. Kalaupun ada tema seperti ini, kalau misalkan ini ada menyalah di sini, nggak usah dari kalian menasihati, dari umat Islam pasti akan menasihati kami sama iman, bukan dari kalian. Kalau seandainya menyalah. Nah, Mungkin sekarang gini, Bang ketika Blender. kalian naik di atas, ayo kita buktikan. Kalau kalian tidak bisa membuktikan, berarti jelas tema ini sesuai Kristen itu ajaran pagan, selesai. Kalian bantah Mungkin ini, gini, oh Bang tidak mungkin, Blender. tidak mungkin, gitu aja tinggal. Iya, mungkin dia Kan begini, bening. Bang Blender. Dia nggak tahu monoteis. Arti monoteis itu dia tidak tahu. Bodoh kali. Nanti dibilang bodoh nggak terima. Jangan gitulah. Lanjut Bang Marah-marah Blender. gini. Apa ya? Nggak maunya dibuktikan. Ayo, itu bukan Kristen, bukan ajaran pagan. Ayo bawa data. Temon, kau kan Buktikan. moderator Temon. Oh iya Buktikan. baru sadar Kak. Oke, teman jambang. Jadi kalian Kristen ya, ini kita diskusi. Jangan kalian baper kali. Jangan baper kali, bos. Tadi ketika kalian nggak mau diusik, kalian mengatakan, wah, kalian asing usik-usik kitab kalian, kami aja. Ayo kita buktikan. Ngamuk-ngamuk, disuruh buktikan, nggak terima, marah-marah. Jadi mau kalian apa? Hah? Aneh.
Hah? Tuh, kalau di sini mau jomblo, nih dia segini kak tangannya tuh, jarinya juga gini, kasih jari sini tuh, dia gitu. Kalau di dia ini masih longgar, kalau di dia ini masih longgar kak Selina. Tuh longgarnya masih lumayan, masih ya satu senti, 1,5 lah, atau 2 senti ya mbak. Tuh, dia masih longgar kakak. Oh sama lah, Ila, oke sana. Ambil kalau aku cinta ya. Tuh sama dia cincin juga tadi sama pas dia kak. Halo kakak Linda nih, kakak Paca juga yang baru bergabung ya. Tadi tuh ada yang udah CO sayang, yang gelang zigzag tuh. Jangan ragu sayangku, langsung di CO aja. Yang di sini juga langsung di CO ya. Nih, aku live-nya itu sayang ini 3 jam dulu. 3 jam dulu nanti kesini lagi gitu. Halo Kak Desti, nih karena nggak ada yang nanya kita obrolin seputar baju lebaran aja dulu ya. Kakak Teguh, nih Teguh, kemana aja Teguh ini? Gimana atmosfer di Mataram Teguh? Apakah sangat panas Teguh rasain atau gimana gitu di awal kuliah? Kalau kakak nih ya, udah semester akhir nih, udah mahasiswa tua nih. Nih sayang, kalau kakaknya ada yang mau disepal-sepilkan ya. Nih gelang mutiara 24 karat di 0,1 gram sayang, kalau di tangan bentuknya seperti ini. Mau kakak kulit sawo matang nih, aku kulitnya sawo matang ya, tuh. Dia cakep sayang nih. Jadi gelang mutiara itu warnanya warna netral ya. Jadi cocok untuk segala bentuk ini, segala jenis kulit. Bahkan kalau ini sayangku bisa dia nih buat kulit kita itu agak lebih cerah sayang. Kalau kita pakai ya, yang warna peach ini warnanya warna putih ya. Ini warna putih. Kalau warna peach itu lain lagi sayang, lain lagi yang warna peach. Ntar ya, kita pakai yang warna peach nih. Yang kura-kura itu lucu banget sayang. Yang kura-kura itu lucu banget. Nih, kakak bisa lihat perbedaannya yang warna putih sama warna peach sayang. Tuh. Yang warna peach dia seperti ini ya. Nih, lightingnya agak backlight gitu. Ini saya 1.100.000, aku kasih 1.050.000 ya. 1.050.000 nih. Emasnya 24 karat di 0,20 gram sayang. Kakak Panina yang baru bergabung ya. Tuh, kakak mau yang varian mawar atau varian teratai sayang, dia cakep cinta ya. Ini mutiaranya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil dia. Tuh, kok aku hitam banget di sini ya? Bentar, backlight banget ini lightingnya. Kakak Ijong, selamat bergabung kakak Ijongnya nih. Nih, akhir-akhir ini banyak cowok yang nonton ya. Nih cowok-cowok nih pada beliin kekasihnya dulu deh. Kakak Ijong, dari mana kakak Ijongnya? Kakak Miharyati, selamat bergabung. Dulu-dulu nggak pernah ada gitu yang ini sayang. Kakak Bills juga nih, kakak Bills sayang, kakak komen aja sayangku cinta nih. Kakak Bills kemarin dari mana sayang? Kakak Bills kemarin dari mana cinta? Nih, aku live itu cuma ini sayang 17 menit lagi. Kalau kakaknya mau CO boleh. Kalau kakaknya mau CO buruan di CO aja ini sayang ya. Nih, kakak Seren yang baru bergabung, selamat bergabung nih. Kita ready varian gelang zigzag atau zigzag itu udah banyak banget sayang ya. Nih, kita baru restock kemarin cintaku, langsung di komen. Nih, kura-kura hijau juga yang baru bergabung. Silakan langsung di komen-komen aja. Nih. Langsung di komen aja sayangku cinta ya, di komen-komen. Kakak Mahat tahfiz Al-Quran nih, waduh, Masya Allah ya. Nih, kakak nggak mau tanya-tanya nih sayang, nggak mau tanya-tanya seputar emas mutiara asli Lomboknya nih. Langsung komen sayang, langsung di komen-komen aja cinta ya.
Tuh, kakak mau anting jepit, anting juntai, anting apa lagi, anting donat, itu sayang tuh. Segala macam jenis anting kita ready. Segala macam jenis anting kita ready sayang. Kakak Panghua, Kakak Marta Islamit, selamat bergabung Kakak Marta ya. Kakaknya cari apa nih sayang, mau disepal-sepilkan yang mana? Nih, gelang Jangan ngomong, saya belum punya istri. Saya berkuasa atas rumah saya berkuasa. Jeff, Itu Jeff, artinya kamu Tuhan dong. Tuhan Jeff gitu. Saya Tuhan atas rumah saya, botol. Waduh, dia Tuhan atas rumahnya. Tuhan itu artinya Makanya, gelar, artinya penguasa. Dengar ya Jeff, Jeff. Konteks Pintar, Tuhan dan udah Tuhan pintar ini. belum? Dengar dulu, Biar dengar maju. dulu. Biar maju. Konteks berarti Enggak, bukan Tuhan, bukan udah Tuhan, ngerti bukan belum? Tuhan. Dengar dulu. Kau Ya Tuhan Tuhan, apa saya Tuhan Tuhan di dulu? rumah saya, gimana sih lu? Bukan Tuhan. No. Saya Tuhan Bukan atas Tuhan. rumah saya. Kenapa sih? Gimana Nah, sih lu? berarti ke Tuhan. Makanya gini, kalau Saya sesuatu Tuhan. dengar dulu lah kau. Dengar dulu lah kau. Jadi yang 349 coba dengar ya. Si Jeff ini Tuhan katanya. Iya. Tuhannya. Ada sesuatu kata Makanya Tuhan. Dengar dulu kau. ya makanya Ngomong ngerti aja dulu lah, arti Tuhan itu ngomong aja gelar. kau. Iya, Ya, makanya kau turun lah. gelar untuk sesembahan, bukan gelar untuk manusia. Ya enggak. Ya saya Tuhan atas rumah saya bukan sesembahan. Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Oh, jadi saya bilang Tuhan demian, berarti saya bilang Tuhan demian. Tuhan takur, kau bilang Tuhan takur. Mampus dah. Iya, Tuhan, si Demian Tuhan di formal ini. Dia bisa mengkick datuk, dia bisa Dia menjambak Tuhan. datuk. Dia berkuasa. Tuhan, dengar. Secara kaedah bahasa, Tuhan itu pertama wujud tertinggi. Makanya bedakan dengar imanmu dulu, dengan iman saya. Berbeda Petra iman gimana kita. Petra gimana Petra? Ya, nggak tahu. Petra gimana nih? Iya. Tuhannya udah jadi banyak ini loh. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus, semuanya Tuhan Enggak, sama Jeff si jadi yang Petra bukan Tuhan. Kristen, jangan kaitkan dengan saya ya. Kalau sama si Petra Iya, Petra iya. aja, saya diam. Petra Kristen. Petra, kau Kristen Kau dibilang apa bukan bukan? Kristen. Mampus dah. Dia bukan Kristen, woi. Dia itu Petra, kamu antikristus. Kristen. Ya, saya Kristen. Mampus dah kau. Kristen. Iya, Kristen. Itu Kristen tuh. Kau Dia bilang bukan Kristen. Bagi kekristenan, dia bukan Kristen. Dia tidak mengakui Yesus manusia. Antikristus atau antikristus. Oh, bukan jadi Kristen namanya. maksud kamu Yesus manusia. Ya udah syahadat aja, Jeff. Iya, itu saja. Itu memang ya itu memang Allah yang manusia. Dia itu dua kodrat. Gimana pula Allah yang manusia? Ya, Demian, kau menghina penciptamu, Demian. Itu pencipta, Demian. Kau menghina penciptamu. Di dalam Mampuslah kau. Alkitab kan dibilang begini, Allah bukan manusia, kau Tuhan kan manusia berarti. Iya, betul. Memang Allah itu bukan manusia. Yesus itu Allah menambahkan kodrat manusia. Aduh. Allah manusia tadi kau bilang Allah manusia. Manusia artinya menambahkan kodrat. Memang Allah bukan manusia. Allah menambahkan kodrat manusia. Aku kalau jadi gini diskusi sama Oten. Itu namanya dua natur. Jadi maksud ketika kamu Tuhan minjam daging gitu dari manusia begitu? minjam daging, Itu gelar botol kali kau. nyamar dia. Pinjam daging manusia lah katanya. Biar aku jadi manusia katanya. Gitu maksudnya. Bukan ya, mengerti nggak arti inkarnasi? Tidak nampak, tidak mati. Inkarnasi. Ngerti nggak arti inkarnasi? Inkarnasi itu dari ini jadi ini, berubah langsung. Jangan asumsinya di luar Alkitab. Jangan ngarang di luar Alkitab. Tunjukkan kata inkarnasi di Bibelmu, tunjukkan. Yang Inkarnasi itu artinya apa, Jeff? Apa itu sih? Di Yohanes 1 ayat 3, inkarnai ada. Yang inkarnasi itu di naskah aslinya inkarnai. Yang inkarnasi itu Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Coba kau baca.
Kisah Makanya yang kau belajar inkarnasi itu. lagi. Yohanes 1 ayat 17 itu juga inkarnasi. Di kisah para rasul 14 nomor 11 itu yang inkarnasi dewa Aku udah dapat telah muka dengar siang di sini dulu. toh nggak? Mampus kau Andi. Ya. Dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini baru inkarnasi. Dewa jadi manusia. Mampus dong. Pasti Ini lu ngomong inkarnasi. apa? Ngerti gak arti inkarnasi, botol? Apa Di coba kisah para inkarnasi? rasul Inkarnasi itu artinya apa, Jeff? Aku tanya nih. Ya, enggak. Si Datu dari tadi ngomong inkarnasi, silakan jelaskan sama saya inkarnasi apa. Oke, Datu. inkarnasi jelmaan secara langsung contoh Tuhan menjadi jauh. Kau Botol. bawa data. Betul. Ngarang kau ngarang. Aku ya. Waduh, kok akunnya kena pelanggaran nih? Botol. Nah, Petra, betul kah inkarnasi itu Yesus, Tuhan jadi Yesus? Betul. Nah, oke. Ya. Sama Akunnya Jeff kena pelanggaran itu. Inkarnasi itu ajaran kalau Ya, Hindu ya. Buddha itu inkarnasi. Hindu Buddha inkarnasi itu, masa Tuhan mereka Hindu inkarnasi. Buddha jadi menjadi inkarnasi. Tuhan mereka jadi sapi, Tuhan mereka jadi kebo, Tuhan mereka jadi monyet. Iya. Itu inkarnasi. Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Nah, itu bertabrakan tuh. Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Jadi inkarnasi itu mana? Emmanuel. Kalau kami ketika bersin, yang keluar setan. Kalau bersin, yang keluar Tuhan. Nah, Erik Buzer, kenapa kau mau diskusi dengan aku? Waduh, Bang Datuk, akunnya kena pelanggaran, Bang. Kayaknya ini ada orang yang ribut kayaknya ini. Ya, ganti akun. Ini Ini orang semua parah, nggak nanti- tadi follow BK aku sudah ke follow ya. Si Kalbu udah follow. Bantu. FC Petra ke follow. Tetep layar teman-teman sama mawarnya biar kuat belum kita. Ya tetap lahir kan kawan. Mawarnya gip-gipnya laporen. Si Prejer sudah saya follow, Petra saya follow, Jeff Colby saya follow. Gak ada yang mau follow back saya. Oke, Takut kali sama saya pendetanya. Ya. Nah, ini Saya pasien pendeta barunya, kalian. Bang Waras. Demian mana Demian? You di mana? Demian. Ayo debat kita, yuk. Sama aku juga lah. Saya pakai dalil dan Demian, saya pakai dalil kan data ilmiah. Bisa kita buktikan. Itu dan lawan kita lihat kamu udah ada sekarang tuh. juga Ah. buktinya. Ya, Pakai data ya, jangan ngarang ya Pak ya. Jangan ngarang. Ya. Bukan ngarang, Ya. bisa kita buktikan. Oke, siap. Apa yang saya bicarakan. Oke, siap. Bang, sabar. Oke, Islam ada enggak kesurupan? Ada enggak kesurupan? Kesurupan. Ya, Kesurupan ada. itu apa? Apa kesurupan? Lo kemasukan jin. Oh, pasti Tuhanmu. Lo jawab dulu, ada enggak? Karena di Yohanes 10:20 Tuhanmu kerasukan setan. Nggak berani kan kalau sama saya ya. Pakai Kalau dalil, manusia, pakai data ilmiah. dengar. Kalau Ya. manusia kerasukan, itu wajar karena manusia itu sifatnya lemah. Kadang-kadang ada manusia yang imannya lemah. Jawabanmu ada menang yang sendiri. Jawabanmu Tunggu menang dulu, sendiri. aku Ditanya jawab yang betul. kesurupan itu Islam itu di mana tinggal di jembatan itu? Yang ngomong itu siapa? Apa pula lah kau ini? Yang ngomong Ayo itu jawab siapa? sendiri kamu. Nggak ada Islam yang berani debat dengan saya. Pasti satu Apa Iya, udah ini? kau jawab aja sendiri. Erik. Jawab sendiri. Kesurupan itu apa, Erik? Kesurupan itu Apa apa? itu? Kemasukan setan, jin. Kemasukan setan. Emang bisa masukin? Coba tanya dia. Bisa Dia nggak? kemasukan Bisa jin, di mana tinggal? Aduh. Di Lah, jembatan emang itu di Kristen sungai. ada jin ya? Emang di dalam Kristen ada jin ya? Lo dari kamu dong saya baca. Di mana ayat berapa? Hah? Kalau Jawab di dulu, ada enggak? Bibelmu, kalau Tuhan kerasukan setan ada. Bukan Coba gitu, dibaca Bang. jawab ada enggak Ya, Islam kesurupan di Bibelmu yang mengaku ada. tinggalnya di jembatan. Di Bibelmu ada. Tibul ya ada. Kerasukan Yang ngomong Tibul. itu siapa? Iya, Yohanes Tidak tahu dia. 10:20 Yohanes ini. Inilah kalian ini diskusi santai kita. Don. Enggak, karena kalian Aku baca ayat, coba baca ayatnya.
Aku bacanya. Di lapangan nggak nampak Aku mata baca kalian. ayatnya. Dengarkan, aku bacanya. Ia kerasukan setan dan gila, katanya. Bisa masuk? Sekarang gini aja, masalah Tuhan tidak terbatas ya. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan manusia kerasukan, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dikatakan itu tengok. Tuhan. Ajarannya itu. Apa Pengajarannya pula itu ini? tengok, masa istri mengajak duluan, week. Apa pula ini? Ya. Aduh, Masa ini malam otak Jumat, kau week. ini udah gila kayaknya nih. Lari kemana-mana. Di dalam Bible. Erik, diskusi yang sopan ya, yang sopan. Diam Yang kau, sopan diskusinya. memang harus begitu, melawan kau. Ya udah turun Ya? aja. Nggak ada yang berani debat dengan Turun saya. aja. Aku sama orang gila, Week malam Jumat sama dengan membunuh orang Yahudi 1000. Waduh, turun Ya? aja. Membunuh orang Kristen. Tuhannya kok kerasukan setan. Di dalam di dalam Yohanes 10:20 itu dikatakan, aku dibatas lagi. Bang Aku kena Datuk lagi. kena pelanggaran lagi. Ini kayaknya ada yang ribut kayaknya nih. Ya, Petra nih, Petra. Ya. Oh tadi kenapa nggak berani follow back? Kau kenapa nggak berani follow back aku? Semua kalian udah follow. Ini masih di atas bagaimana mau follow balik. Iya, udah lama, udah berapa tahun yang lalu nggak berani kau follow. Aku pendetamu dulu, pendeta garis lurus dulu. Oh, dulu Bapak pendeta ya. Ya, pendeta garis lurus saya. Saya penginjil. Terus ajaran Bapak itu seperti apa sekarang? Ya. Saya ini pengikut setia Yesus ya. Jadi ajaran Yesus itu selama ini sudah diobok-obok oleh para pengikut Paulus ya. Karena Yesus katakan. Jadi saya ini di mana-mana melakukan penginjilan untuk meluruskan ajaran Yesus yang sudah dibengkok-bengkok. Kenapa sih aku ditombak sama Oten? Iya bang, ada yang ribut bang kayaknya nih. Ada yang report aku. Terus. Tiap-tiap layar teman-teman, tiap-tiap layar biar kuat ya. Ya. Itu suara Pak Betul, ya. Datuk yang membuat itu. Aku di-report 2 kali aku di-report. Gini Pak Datuk, itu suara Pak Datuk itu. Kenapa suaraku? Suaraku merdu loh. Bukan, itu kan karena cepat berbicara, itu kan ada pengaruhnya di TikTok. Coba tunjukkan. Sekarang kita lagi ya. Kita diskusi aja. Kalau nggak menghujat nggak kena. Apa? Iya, aku kan menghujat tadi. Kecuali aku menghujat. Makanya aku berani openkan. Di dalam Biblemu, Yesus itu kerasukan setan enggak? Di Alkitab saya. Iya. Oke, kita bahas ya. Coba kita, di mana datanya? Yohanes 10:20. Bentar. Yesus kerasukan bejibul juga ada. Yohanes berapa, Pak? 10:30. 10:20. 10 ayat 20. 20. Yohanes 10:20. Oke. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu membunuh dia? Mampus. Ini Pak ya. Ya, Tuhan kerasukan setan dan gila. Oke. Ketawanya Barmian. Oke. Ketawanya. Disamarkan kata gilanya, nanti kena Bennett lagi, kena peringatan lagi. Iya. Oke, sekarang kita bahas dulu secara detail ya. Bilang aja gil gitu, jangan Gila aja dia. Aku mau data. Oke. Intinya langsung macet ini. Gelo. Datuk, intinya setiap kata itu disamarkan. Gelo. Bukan setiap kata loh, bukan itu aja. Setiap kata tuh yang keluar darimu itu disamarkan. Perumpamaan dong. Iya, jadi harus dipelintir-pelintir dikit bang, jangan frontal. Iya. Kerekam nanti. Iya. Oke. Pak Datuk udah baca dari ayat sebelumnya?
Mengapa orang-orang Yahudi bisa menganggap Tuhanmu kerasukan setan dan gila? Kalau dia Tuhan, tidak mungkin orang Yahudi menganggap Tuhanmu itu gila dan setan. Gelo. Ketawa. Kenapa orang Yahudi bisa menuduh Tuhanmu? Kalau ini benar Tuhan, kenapa dia bisa kerasukan setan dan gila? Nah, Pak Datuk udah tahu Kata gilanya itu disamarkan sedikit lah, aduh. Gelo. Ah. Kenapa orang Yahudi bisa menganggap yang kau Tuhankan ini? Kalau betul orang Yahudi menganggap ini Tuhan, kenapa di mereka mengatakan bahwa Tuhanmu ini bisa kerasukan setan dan Kerasukan gelas ya. Tuhannya gelas. Bahkan di Markus 3:22 kerasukan bajibul. Gimana tuh? 3:32 dikatakan Tuhanmu Tuhan, mungkinkah orang Yahudi menganggap Tuhan ini? Ya, yang Kristen yang lain yang udah di atas kalau mau jawab silakan. Open aja kenapa mic-nya. menghujat ini? Kenapa Nah, jangan menghujat? itu bukan menghujat. Bukan menghujat, itu siapa yang menghujat di sini? Ada datanya ada. Iya. Di dalam Yohanes Pidato ini kan 10:20. cuma bertanya, kenapa dia Tuhan tapi dipandang orang dia gelo? Kerasukan Ya kan? set dan kerasukan Beelzebub. Kan Kalau aku boleh menjawab itu mah biasa aja, be aja kali. Namanya juga tanggapan orang, ya kan? Iya, benar. Ya, kalau Itu namanya juga tanggapan orang. Kenapa kalau ini Tuhan diyakini oleh orang Yahudi, kenapa bahkan murid-muridnya nggak membantah? Itu Tuhan loh, jangan disebut gila. Ada nggak gitu? Gelo maksudnya. Gelo sesembahan orang Yunani, ya kan? Kalau kita memandang itu gelo tibanya, ya kan? Masa kayak gitu sesembahannya kan gitu. Aku bawa data. Iya, memang data begitu lah. Itu data tidak akurat. Itu kau cuma ambil satu ayat saja kau comot. Karena fakta yang terjadi bukan berdiri pada apa? Pada kata Bang Datu, saya minta Aduh, satu-satu. Sebentar. Saya mute dulu ya, sorry ya. Bang Charles, gini. Jadi siapa dari Kristen yang mau jawab biar nggak tumpang tindih? Bang Charles ya. Yang mau jawab. Oke, Bang Anton. Oke, Bang Charles nyimak dulu ya, Bang ya. Bang Anton aja dulu. Jangan salah dengan Al-Quran. Itu di Al-Hijr itu kan orang-orang menganggap Muhammad itu gila di Al-Hijr. Jadi nggak usah lari-lari. Jangan cari premis dulu. Jangan remes dulu. Dengar saya ngomong. Ini kan kau tidak paham Alkitab. Kau baca judulnya dulu. Jangan Anda satu-satu Bang. Iya, jangan gitulah. Gimana sih? Bang Datu. Tadi kan abang udah ngomong, ganti-gantian dong Bang. Bang Datu baca ayat itu keseluruhan, Bang Datu pasti mengerti itu. Pertanyaannya begini loh. Kalau ini benar Tuhan yang pernah disembah oleh orang Majusi, kenapa orang Yahudi mengatakan Tuhanmu bisa kerasukan dan kenapa? Enggak apa-apa. Biasa gitu. Kalau Tuhan tidak mungkin akan kerasukan nggak mungkin. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu kepercayaan orang Kristen. Bagi manusianya Yesus itu dia bisa merasa lapar, bisa merasa haus. Tetapi ketuhanan Yesus dia bisa membangkitkan orang mati. Itu artinya begini. Yang Anda baca itu hanya sepenggal ayat. Jadi Anda tidak baca seutuhnya. Biar Anda bisa paham. Coba baca mana ayatnya. Baca judulnya itu. Makanya kau belum apa-apa sudah kerasukan. Baca dulu ayatnya. Iya, itu kan kau baca cuma satu ayat.
Makanya kau baca di Datuk. dalam Lukas, di dalam Yohanes 10:20. Baca kemudian dalam Markus 3 nomor 32. Datuk. 2 kali Tuhanmu disebut kerasukan. Nah, Datuk gini, Datuk. Nah, itu kan ajaran Nabi kamu yang buta huruf yang kayak gitu. Nah, ini kan. Aku nyampaikan data di dalam Yohanes 10:20, di dalam Markus 3 nomor 32. Itu kau ambil data yang kau cuma satu ayat. Datuk, di sini perikopnya gembala yang baik. Nah, Pertanyaannya bukan itu, Petra. Kami tidak bisa ikut kau punya kemauan, Datuk. Kok kami ikut kau punya kemauan? Satu tertib. Nah, Iya, tapi jangan menggurui kita tentang isi Alkitab. Kau sok tahu. Memangnya Al-Quran itu muncul di abad berapa? di sini perikopnya bahwa Yesus adalah gembala yang Orang gila sih. Nah, kalaupun ada orang-orang mengatakan Yesus adalah gila, nah itu kan pendapat mereka, tidak masalah. Sama dengan Saat terjadi. itu Yesus itu ditolak dianggap sebagai Tuhan atau sebagai apa? Bentar. Ini kan Tuhan kan? Jangan framing kau. Kalau tuduhan orang bisa aja sama seperti apa ketika Muhammad dituduh gila. Begini Petra. Orang-orang saat itu kan mentuhankan Yesus, Iya. tapi kenapa dibilang gila itu maksud Datuk? Ya tidak masalah, Iya. namanya tanggapan Kontradiksi. orang. Loh. Kalau Muhammad Ya, gila dia itu Tuhan. nggak ajar. Kalau Itu tanggapan kan orang Tuhan. tidak masalah. Tuhan. Itu kan Iya. Tuhan. Iya. Yesus tidak pernah Masa- menunjukkan bahwa dia Tuhan. Berarti Dia sebagai kalau- manusianya Yesus. Makanya Tuhan. apa yang dikatakan kitab Berarti suci dulu orang tidak mentuhankan bahwa Yesus, dia orang-orang akan sekarang yang dihina. mentuhankan Yesus. Oh, berarti zaman itu tidak ada orang menahankan Yesus. Nggak ada, orang sekarang aja. Ini Datuk. Makanya dalam kitab suci Karena kau bodoh. dikatakan bahwa ia Jadi akan zaman dihina. itu tidak Zaman ada itu orang yang juga menuduh. zaman itu juga orang tidak pernah menganggap Muhammad itu nabi, dan itu orang menganggap Apa, orang boleh? Kristen Muhammad itu nabi palsu. Nah ini yang dibahas Yesus kalau lagi nabi. Wah, memangnya Muhammad Wow. memangnya Muhammad Begini, tidak Bang. boleh dibahas begitu. Bang Otak. 1000 orang Bang menganggap Datu. Yesus 1000 orang para sahabat menganggap Nabi Muhammad nabi. Nah, begitu Ya, pula Muhammad sekarang pernah dianggap benar-benar orang gila. Tuhanmu ini waktu itu nggak dianggap Tuhan. Itu menurut kau. Itu menurut kamu. Antoni, biar Memang enggak. Buktinya Antoni, Yesus jangan dikatakan kau ngomong Hosana, langsung begitu. Hosana. Kau harus filter dulu kata-katamu. Jadi pas gila, kau bilangnya gila gitu aja. Iya kan dia Datu duluan. Artinya begini, kita waktu bersikusi itu harus dengan santun. Tuhan yang dia mengungkapkan kata-kata gila. Terus bilang Tuhan kami. Memangnya kalau kami bilang Tuhan kalian gila, Anda terima? Itu kerasukan setan. Aku joget itu. ya. Iya. Nah, dia kerasukan kebakaran dia. Joget karena kamu. Kami orang tidak pernah tidak ada ngaruhnya buat kalian. Nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruh buat Lagi kalian. serius. Bang Antonius, jangan terlalu tegang juga. Ini Bang Datu ini santai-santai saja. Ini kamu jangan terlalu tegang. Pertama, yang kedua, Ya, aja mungkin apapun yang disampaikan, apapun yang disampaikan dalam Alkitab itu, Bang Antonius diam dulu. Itu apa yang disampaikan di Alkitab itu sudah jelas di situ. Kalaupun ada yang menjelaskan lagi bahwa kenapa dia kerasukan setan, ya kita jelaskan ke mereka bahwa karena kebencian terhadap Yesus, itu sudah cukup. Berarti saat Jadi kan itu, bagus ini penjelasannya. saat itu ya orang Yahudi menganggap Yesus manusia karena bisa kerasukan setan. Saat itu, zaman itu, bagi Yahudi, Yesus cuma manusia, makanya bisa kerasukan setan. Tiba-tiba 2000 tahun yang setelah itu, ada menganggap Yesus sebagai Tuhan.
Thomas sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan pada saat Yesus ada di depan dia. Jadi apalagi kata Bapak? Berarti Wah, itu dalam kaget berarti tuh Tuhan bang, bisa waktu itu kerasukan. kaget itu bang, Thomas kaget. Iya. Si Thomas waktu itu kaget tuh bang. Saat kebangkitan Yesus, Thomas kan tidak percaya ini Bang Datu. Kayak misalkan abang buat saya kaget kan, ya Tuhan, kan itu kaget tuh bang, ya Tuhan. Gitu. Oh, itu penafsiran Saya Nah begini Bang. makanya kalian Bibelmu dalam kepalaku ini dalam kepalaku tolong ini. Dalam kepalaku. Bentar dulu, aku ambilin bukuku. Kau yakin kau kejang-kejang. Nah, kalau Nabi Muhammad dianggap gila di dalam Al-Quran karena musuh-musuhnya, dan Nabi Muhammad itu adalah manusia wajar dan benar-benar gila. Ya, dulu dibantah oleh Al-Quran, dan temanmu bukanlah orang gila. Sekarang tunjukkan di mana ayatnya dibantah? Di surat Saf ayat 30 berapa 33. Ya, dikatakan jangan dibaca, jangan. Iya, aku bacakan ini. Dan dengar dulu. Dan temanmu, dengar dulu. Ini aku bacain. Santai. Nanti aku joget-joget lagi. Jangan berasumsi. Di mana datanya? Di Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan. Di dalam Al-Quran dengar dulu. Aduh, mampus dah nih. Pak Antonius, Pak Datu, saya harap kalau berdiskusi ya tenang-tenang saja, santai-santai lah. Temanmu ini yang kejang-kejang. Karena makanya aku joget-joget. Aku joget-joget begini. Antonius. Kalau mau santun lebih santun lagi, jangan menggiring kita emosi. Yang tertib. Aduh. Pak Antonius, jangan baperan lah. Ya biasa aja. Biasa aja. Namanya orang kita lebih bodoh dari Alkitab. Seolah-olah dia lebih pintar Alkitab. Kegelapan kan kita tidak tahu jalan. Begini, Pak Antonius, saya harap Pak Antonius letakkan kasih Kristus di depan Pak Antonius saat berdiskusi sama Pak Datu. Supaya Pak Antonius itu adem dalam penyampaian. Itu saja. Apalagi kita berhadapan sama Demian sekarang. Kita kan mau merebut Demian ini biar kembali kepada Kristus. Ya, semoga Pak Demian, Pak siapa di sini yang Pak Datu, mungkin siapa saja yang di sini yang belum percaya sama Yesus bisa mereka percaya karena melihat apa yang ada pada kita, yaitu kasih yang tinggal di dalam kita. Kita fokus dulu. Oke, Kang Chan. Monitor Kang Chan. Assalamualaikum Kang Chan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman begini ya, izin. Silakan Bang, silakan. Ya, saya keluar dulu dari topik ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman merasa kehilangan poin-poinnya saat diskusi online, khususnya teman-teman yang ada di Bandung, nanti kalau misalnya mau diskusi offline, ngobrol-ngobrol santai lintas iman offline, nanti bisa menghubungi saya ya di Bandung santai dengan ruangan open space atau close space, diskusi yang kondusif, santai. Harapannya dengan lebih interaktif, teman-teman bisa lebih memberikan poin-poinnya gitu ya. Nah, termasuk Islam juga sama. Teman-teman yang sedang belajar maupun sedang ingin mengajar diterima, yang jemaat ataupun pendeta atau pastor diterima, yang ingin mendengarkan dan ingin mendengarkan diterima semua gitu ya. Nanti hubungi Kang Chan 02, teman-teman boleh. Tapi khususon awalan hanya masih baru berada di Bandung dulu gitu ya. Silakan. Poin pertama adalah langsung masuk ya. Saya setuju dengan Pak Charles, kita santai saja, diskusinya santai, jangan terlalu terbawa emosi begitu. Kalau misalnya ada teksnya yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman coba elaborasi, klarifikasi begitu. Nah, terkait dengan gila, sama, Yesus dikatakan gila, Nabi Muhammad pun dikatakan gila. Permasalahannya bukan gilanya, tapi siapa yang mengatakannya. Markus pasal 3 kalau tidak salah ya. Yesus dikatakan gila oleh keluarganya. Iya. Ya, kalau misalnya kita buka Markus 3 itu sebetulnya kan
gini, teman-teman boleh elaborasi lah. Tapi kalau kita lihat permukaan teks, dia akan jadi parah. Kan Yesus datang ke rumah tuh, banyak orang di situ berkumpul, terus sesak lah, nggak bisa makan pun gitu. Keluarganya datang, lalu keluarganya datang mengatakan orang ini sudah tidak waras lagi. Tidak waras itu sinonimnya dari gila. Orang itu sudah tidak waras lagi, mau dibawa. Datanglah imam-imam Taurat. Imam-imam Taurat membuat semuanya lebih reasonable, lebih semuanya punya alasan. Kenapa dia dikatakan gila? Seperti pertanyaan Pak Charles, bahwa ia kerasukan Beelzebul. Jadi itu tampak permukaan Bible seperti itu. Kalau teman-teman punya tafsir yang lain ya silahkan, tapi tampak depannya seperti itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dikatakan gila itu oleh musuh-musuhnya. Bahkan kalau perlu saya tambahkan, Nabi Muhammad disebutkan tukang sihir yang nggak pernah terbukti, penyair. Nabi Muhammad disebut apa lagi ya? Banyak lah. Tapi masalahnya oleh musuhnya. Kalau musuhnya iya. Kalau musuhnya mengatakan apapun juga iya. Nah begitu. Jadi selama teman-teman tidak bisa mengubah teks permukaan yang ada, yang seperti saya paparkan, bagaimana mungkin Demian kembali lagi pada Kristen? Iya, begini Tidak Bang. masuk akal kembali lagi kepada Kristen. Oke, Bang Demian, begini. Sudah jelas itu ayat. Ini Kang Chan itu. ini. Ya ini Kang Chan yang ganteng. Jangan bilang Iya, saya. ini Bang Charles, saya sedikit ya Bang Charles ya. Iya, Ini iya. Bang, Bagaimana saya Bang? itu Bang, saya nggak mau lagi nyembah 3 Tuhan Bang. Kalau misalkan Abang Oh, ajak saya balik lagi, takutnya saya nyembah 3 Terserah Tuhan Bang, lagi. terserah Bang. Itu pilihan Bang. Begini Bang. Saya tidak berharap untuk Bang itu mau lari ke siapa, saya tidak berharap. Tetapi saya berharap bahwa Bang bisa mengenal sosok figur yang lebih benar. Maksudnya figur Charles, Tuhan. kalau kau mau bahas tentang mereka itu Charles yang keras dikit, jangan lembek-lembek. Saya tidak berbicara kepada Anda tentang sosok Tuhan gitu. Tapi saya berbicara tentang Berarti sosok kalau figur gitu manusia Anda yang ngomong benar. tentang siapa dong manusia? Sabar dulu. Saya berbicara tentang seseorang yang manusia saja gitu. Yang penting jangan kita menghujat, keras boleh, jangan Waduh, menghujat. Mereka ini penghujat semua. Kalau manusia, Saya mau manusia Bang Demian saja, ya. apa yang kita ngomongin ini Tuhan Bang, Apa bukan yang manusia saya Iya. Bang. Sabar dulu Bang. Karena Bang Demian mau tahu kebenaran, maka saya mau sampaikan ke Bang Demian bahwa saya ini percaya Yesus manusia. Bang Demian mau percaya Yesus sebagai manusia. Oh, Abang percaya Yesus manusia Bang, bukan Tuhan Bang. Ini Oh, abang sama dengan kita kalau gitu. Dari tadi abang ngomong. Sabar. Mualaf ini Bang, jalan Jangan mualaf ini tersandung Bang. semua. pertanyaan bukan ke Demian, fokusnya kita bukan ke Demian, pembahasan loh. Jangan tersandung semua dulu, jangan tersandung. Bukan Charles, seharusnya kamu Jangan bijak. tersandung. Apanya yang mau dibahas lagi? Bangsa dong. Saya meyakini Yesus manusia. Ini ke topik Charles pembahasan meyakini Yesus kitanya. manusia. Beres kita. Gitu. Saya yakin itu. Saya yakin. Pertanyaannya kamu jawab dulu, Saya kenapa yakin itu, orang-orang Bang. itu mengatakan Yesus itu gila dan kenapa dia kerasukan Beelzebub seperti itu. Kamu buktikan dulu bahwa Yesus itu memang tidak gila dan bahwa dia tidak kerasukan Beelzebub. Begitu. Bang dokter, nggak apa-apa. Pak Charles mau mengelaborasi poinnya, jangan dihalangi. Biarkanlah dia dulu. Inilah saya bilang, kalau diskusi online ini ada orang. Pembahasan. Tapi dia punya strategi sendiri mungkin dengan Bang dokter santai dulu. Biarkan Bang Charles bicara dulu. Silakan Pak Charles. Iya, jadi begitu Bang. Apapun Bang Demian tahu tentang Bang Demian mau percaya kepada siapapun itu urusan Bang Demian. Tetapi harus percaya pada satu manusia yang benar. Ini pertanyaan Datu loh tadi loh, bukan Demian loh. Bang, sebentar Bang Sal, gini Bang. Dulu waktu saya masih Kristen Bang, Abang tahu nggak ayat yang mengatakan seperti ini? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tahu nggak ayatnya Bang? Itu firman Tuhan loh. Sedangkan tadi Abang Kristen bilang harus tahu saya ayat untuk itu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan saya, Bang Demian, di antara Muhammad sama Yesus siapa Bang Demian lebih percaya? Gini Bang. Sabar Di dulu, dalam saya Islam, tidak bicara panjang Bang. Kalau Islam Saya percaya tanya pendek. dua-duanya Bang. Semua nabi itu diimani, mau Adam, mau Musa, mau Isa, semuanya Nabi Muhammad, semuanya diimani Bang.
Jadi kalau abang Saya- bilang milih siapa, Nah. semuanya diimani dalam Islam, Bang. Tapi sebatas Nabi, kita Bang. berbicara di sini Bang Demian. Kalau Bang Dirmo mau belajar, saya akan sampaikan begini. Kita berbicara tentang Nabi yang Bang, diakui saya dua ini Jangan Bang, berbicara yang lain dulu. mantan gitu. pengajar terhitung, Bang. Jadi kalau abang Ya. mau ngajarin saya Nah, itu punya banyak saya murid, berbicara Bang. Yesus sebagai manusia, kamu harus berbicara Yesus sebagai manusia ini. Memang Kalau manusia abang sebagai berbicara manusia, Yesus sebagai sebagai Saya berbicara manusia, Yesus sebagai manusia. kalau Saya, abang berbicara saya Yesus manusia sebagai dan saya manusia, berbicara Yesus sebagai pertanyaannya, manusia. Kamu merasa abang lebih benar berbicara- yang mana gitu? Oke. Charles, Kalau abang kami ini udah tamat dari Kristen, Charles. Maka kami Kamu keluar. merasa lebih benar di mana? Silakan. Saya kalau dulu calon abang pendeta. menganggap Yesus manusia, Bang. Nggak apa-apa itu. pertanyaannya Kita dua kenapa berbanding abang saja, ingin- kita buat Itu- perbandingan saja. Itu pertanyaan Pak Charles diambil manusia aja, siapa, gitu. diambil aja nggak apa-apa. Kamu pakai gitu. Pak Charles bertanya kepada Pak Demian, kamu merasa benar bagaimana kamu bisa merasa benar? Itu pertanyaan Pak Charles. Dijawab aja. Apa yang buat Demian merasa benar? Dan itu fair, pertanyaan fair. Silakan Demian. Iya. Jadi kalau Silakan. Anda tanya perbandingan yang tadi, saya lebih memilih Islam. Kenapa? Karena Islam Jangan kamu bicara tidak Islam di sini, Kak. Saya bicara figur di sini, menuhankan- kamu bicara Islam. Saya tidak mau. menuhankan manusia. Itu yang di gimana Pak Charles? Iya, ini orang kenapa sih? Kalau kamu kan menuhankan manusia, saya nggak mau. Bahkan Alkitab sendiri melarang saya untuk menuhankan manusia. Karena dalam Taurat, di dalam bilangan dibilang, Tuhan bukan manusia. Lo is El, bahasa Ibraninya. Kemudian ayat yang lain juga mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kau suruh saya menuhankan manusia. Bang Lilian, saya tidak bicara kamu untuk bicara tentang Tuhan di sini. Bicara tentang seseorang figur. Figur apa? Figur manusia apa figur Tuhan? Figur manusia. Waduh, kalau figur manusia mah kita berbicara nabi bukan Tuhan. Nah itu. Kamu sudah mengerti itu. Silakan. Oke, jadi poinnya di sini Sebentar, bahwasanya Demian, figur sebentar, Ben. Diulang pertanyaannya. Pak Charles diulang pertanyaan terkait figur apa tadi? Saya sini ya, saya ulang ya. Ya, oke, saya mau ada kerjaan Enggak, Pak Charles diulang dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Waalaikumsalam. Pak Charles diulang pertanyaannya gimana tadi? Perihal figur. Oke. Bang Demian, kita berbicara tentang dua figur Nabi yang menurut kita bahas di sini adalah Muslim dan Kristen punya, yaitu Yesus sama Muhammad. Nabi Kamu juga percaya yang dua-duanya mana? nabi, Bang. Iya, kamu percaya yang mana? Kamu tanya sebagai Islam atau sebagai ini? Saya tanya ke kamu fans yang mana? Fansmu yang mana? Kalau dalam Islam percaya semua nabi, Bang, bukan cuma salah satunya aja. Tetapi Nabi Muhammad sebagai penutup. Jangan kau mau kata ke sana. Saya bicara dua orang ini. Kalau kamu suruh saya memilih, artinya ibaratnya satunya saya anggap sebagai nabi, satunya enggak, maksudnya gitu. Sabar, karena ini tentang memilih, bukan tentang apa. Kalau bagi saya gini bro, bagi saya dua-duanya manusia biasa, dua-duanya adalah utusan Tuhan. Kenapa? Jadi bagaimana pilihanmu? Jadi dua-duanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sekarang jatuhkan pilihanmu ke siapa? Semuanya, semua nabi diimani dalam Islam. Tidak Bukan bisa. bukan cuma Nabi Kalau saya Muhammad, bicara, bukan cuma Nabi begitu, Isa, semua bukan orang bisa bicara ke kamu. Kamu jatuhkan pilihanmu. Saya mau tanya kamu. Pak Charles gini. Pak Charles, Anda nggak bisa begitu. Anda minta jawaban kepada Demian. Sebentar. Karena Tapi dia Anda tadi kan memaksakan, santai dulu. Anda memaksakan Demian untuk memilih. Sedangkan Demian itu, posisi Demian sebagai Muslim itu, dia tidak memilih. Memang Muslim diarahkan begitu. Dia harus merangkul semua, bukan memilih. Yes. Gini, Allahnya. Sebentar dulu. Santai dulu. Pak Charles. Saya kasih poin dulu. Saya kasih poin sebentar. Sabar dulu. Demian, Saya kasih gambaran Demian itu tidak statement masuk ya. Sabar ya, dulu. silakan. Ini fundamental iman Muslim dan iman Kristen itu sudah ada. Mengaku Muhammad sebagai Rasul Allah itu. Ya. Dan mengaku Kristen itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Fundamental. Tadi katanya manusia, sekarang Tuhan gimana tuh? Sabar dulu kamu. Fundamental itu. Justru Kamu nggak itu konsisten. Tadi kau bilang manusia, sekarang Tuhan. Sabar dari dulu. mana?
Itu menyangkut bohong. saya berbicara iman ini, makanya kamu memilih Kau siapa. jangan suka bohong lah kau. Kalau ngomong manusia jangan kau ganti-ganti lagi. Justru Charles, itu saya jatuhkan pilihan ke bahas kamu akidah tadi. mereka. Itu akidah mereka nggak bisa kau paksain. Iman kau juga nggak bisa kau Dia paksain. nggak konsisten bang, nggak Kamu konsisten. labil Tadi dia dalam bilang ambil manusia. keputusanmu. Kamu labil. Kalau kamu bahas Charles, mempertanyakan, bukan akidah mereka. Akidah mereka tak bisa dirubah. Iman kau bisa rupanya kau rubah sama Tuhan Yesus. Iya, akidah dia ini Kamu Yesus itu labil. manusia apa Tuhan? Dia nggak konsisten tadi. Dia bilang manusia, sekarang Tuhan yang benar yang mana? Kamu labil dalam berbicara. Kamu sudah katakan kamu Muslim, kamu tidak punya statement yang baik di sini. Apa Untuk poinmu teman-teman Charles? Muslim. Kau janji ngasih poinmu supaya saya bisa masuk. Apa poinmu tadi? Jadi saya sudah sampaikan poinku tadi. Silakan Bang Ca. Gini Pak Charles, gini ya. Kalau Pak Charles berharap bahwa ada dua tokoh nih, Yesus dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu Pak Charles berharap, sorry ada agak noise ya sebentar. Lalu Pak Charles berharap Demian memilih salah satunya, gitu. Nah, konfigurasi itu tidak masuk kepada seorang Muslim. Kenapa? Karena dalam konfigurasi seorang Muslim, semua teksnya bilang begini Charles, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Seorang Muslim itu tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara Rasul-Rasul Allah itu. Musa, Yesus, semuanya mulia di sisi Tuhan. Musa diutus kepada Bani Israel untuk skopnya Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel untuk skopnya Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Semua mulia. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Masuk akal. Masing-masing mulia. Demian tidak bisa memilih dia. Bukan karena Demian tidak mau memilih. Memang konfigurasinya dan konfigurasinya masuk akal. Tidak bisa kita memilih satu-satu. Yang satu dilebihkan, yang satu tidak begitu. Nah, itu tidak masuk kepada konfigurasi Demian. Kalau Charles mengharap Demian memilih. Tetapi Pak Charles, kalau misalnya mereka bertentangan satu dengan yang lain, lalu Anda mencoba menegakkan iman Anda pada satu titik karena bertentangannya itu, nah baru Anda di situ memilih. Contoh, sekarang saya baca ya, di contoh saya baca Matius pasal 5 nomor 17, kata Yesus. Banyak juga Pak Bang Ca, banyak bicara juga. Kita tidak bisa banyak bicara di sini. Iya, nggak apa-apa banyak Pak bicara. Charles, contoh Yang begini. ada isinya bang. Ya, Maksud itu kan saya, tadi ya. Bang. Jadi poin pertama tadi, tuntutan Pak Charles untuk Demian untuk memilih itu gagal dengan sendirinya. Tapi kalau kita pakai standar Pak Charles misalnya, coba kita lihat, kita pakai standar Pak Charles harus memilih. Yesus mengatakan di Matius pasal 5 nomor 17, selama langit dan bumi ini belum lenyap, belum runtuh, sebelum semuanya itu terjadi, satu titik hukum Taurat pun tidak akan ditiadakan oleh Tuhan. Lalu di Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat segala ketentuan dan perintah yang ada di dalamnya. Itu jelas-jelas bertentangan. Pertanyaan saya, Pak Charles mau milih mana? Milih Yesus atau milih Paulus? Saya memilih Yesus. Oke, baik. Berarti Efesus 2:15 salah. Tidak Nggak salah dibatalkan. di situ. Tidak salah di situ. Nah, inilah dia kau ini. Tidak salah di situ. Kata Yesus, tidak ada satu titik pun yang akan ditiadakan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya, bukan membatalkannya. Tapi Paulus katakan dengan matinya Yesus sebagai manusia membatalkan seluruh hukum Taurat, segala ketentuan. Coba baca. Anda nggak bisa memilih Yesus, tapi yang itu tidak dibatalkan. Oke, saya dulu Charles. Ini Ya. Maksud dari apa tadi yang dikatakan Yesus? Nah, dia bukan membatalkan. Nah, dia menggenapi. Tahu nggak kamu apa yang dimaksud dengan menggenapi? Tidak. Menggenapi ya. Iya. Menggenapi, membuat semuanya sempurna. Gitu. Bisa masuk nggak definisinya? Sempurna. Menggenapi itu melengkapi, menambahkan, melengkapi. Membuatnya menjadi lengkap, sempurna. Oke. Tetapi dengan mati Kristus dikatakan. Sebentar dulu, Petra, santai dulu, sebentar dulu. Setuju nggak dengan definisinya? Kita harus sepakat dulu dengan definisi yang kita
bawa dalam diskusi kita nih. Setuju nggak menggenapi artinya melengkapi atau menyempurnakan? Oke, katakanlah. Setuju nggak? Ya. Oke, siap. Lanjut. Nah, terus tadi kata Paulus dengan matinya Yesus Kristus Efesus 2:15. Yes. membatalkan hukum Taurat. Segala. Yes. Jadi gini, Pak Chan, kematian Kristus itu adalah kematian terhadap penebusan manusia dari dosa. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi dengan matinya Kristus kita dimerdekakan. Nah, ketika Kristus mati, maka ada kehidupan. Lah gimana? Nah, kalau di nyambung ya. Dengar. Nggak nyambung, Bang Petra. Yang benar mana? Taurat itu tidak ditiadakan terlalu tinggi bahasanya, Pak Peter, dia Taurat tidak itu boleh. dibatalkan? Nah, bukan terlalu tinggi, kau terlalu tidak nyambung. Jadi nggak ngerti. Kristus itu menjawab segalanya. Membatalkan, menjawab apa kau menjawab? Membatalkan. Nah, dia membatalkan kutuk daripada Taurat itu di dalam kematian Kristus. Apa yang kutuk? Iya. Membatalkan segala ketetap. Taurat. Gini, sebelum Saudara Petra, sebelum Anda berasumsi menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan, itu namanya strawman argumen. Saya nggak ngomong itu. Nah, coba Anda buka datanya. Yang dibatalkan itu kutuknya atau segala ketetapan dan perintah di dalamnya. Efesus 2:15. Coba baca. Daripada hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, bukan kutuknya. Sekarang kutanya. Perintah dan ketetapan. Nah, sekarang gini, hukum Taurat udah ada 10 hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Nah, semua di dalam 10 hukum ini kita sudah melanggarnya. Tetapi dengan kasih karunia adalah di dalam kematian Kristus, itu maksudnya. Kagak nyambung. Ngomong apa kok Petra? Karena Ngomong yang apa kok Petra? dibatalkan di situ Dibatalkan adalah- atau tidak dibatalkan? Iya, yang dibatalkan di situ adalah hukum dan ketentuannya, bukan kutuknya. Jawaban daripada kematian hukum dan itu adalah membatalkan segala hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, itu siapa yang bilang itu? berarti bertentangan tuh. Siapa yang bilang itu? Karena Matius 5 bertentangan. Matius 5 kan bilang kan enggak boleh dibatalkan. Pilih yang mana, Paulus atau Yesus? Di dalam kematian Kristus itu Petra, menjawab pertanyaannya mau pilih mana? Petra, pertanyaannya mau pilih mana? Petrus, Iya, Pak. Paulus atau Yesus? Nah, milih apa yang Yesus dikatakan yang menggenapi hukum Taurat. Petra, milih Yesus yang menggenapi hukum Taurat, yang tidak pernah meniadakan membatalkannya, sama-sama atau suatu memilih Paulus yang kebenaran, telah ya. membatalkan? Itu sama-sama Apa kebenaran. kau sama bilang satu sama-sama beda, Iya, bertentangan di mana kepalamu? Kepala. Ikan keluar. Bang, kalau kebenaran tidak mungkin dia bertolak belakang, saudaraku Petra. Makanya Pak Charles tenggelam kan. Dia harus buka datanya karena dari tadi ngomong kagak ada data. Posisi kalian ini memang memprihatinkan. Kalian mengaku pengikut Yesus, mencintai Yesus. Ternyata kalian hajar habis-habisan aturan-aturan yang Yesus sampaikan. Kata Yesus dalam Matius 5, siapa saja yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat akan mendapat kedudukan kerajaan paling tinggi di kedudukan paling tinggi di kerajaan surga. Sebentar dulu, santai. Barang siapa yang tidak melakukan dan tidak mengajarkannya akan masuk kepada kerajaan yang paling rendah, artinya neraka. Paulus katakan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi parah hanya iman karena Kristus. Ini bayangkan, dua ayat bersanding, dua-dua semuanya bertentangan. Pertanyaan saya, Pak Charles dan Pak Petra, milih Yesus atau milih Paulus? Sebentar. Sekarang kutanya, apakah ada manusia Kalian tiap ditanya sebentar, nanya balik. Bang Kang Kalian ini kalau ditanya dijawab. Sebentar. Mbak Petra, begini. Mbak Petra. yang menjalankan hukum Taurat itu?
termasuk Muhammad. Ini saya bilang teman-teman sebentar. Saya gini, Pak Petra saya kira sama Pak Charles ini punya poin, tapi karena diskusi kita ini online, nah kita sebentar lu terbatas media begini. Sebentar. Nah, saya mengundang ya sebentar saya mengundang teman-teman Kristen maupun Muslim kalau ingin diskusi yang lebih interaktif supaya poin-poinnya bisa lebih dielaborasi. Nanti khususnya di Bandung, teman-teman nanti bisa menghubungi saya atau API Jabar. Nanti kita insya Allah welcome. Mungkin Pak Petra punya poin, tapi karena online begini susah Pak Petra. Oke ya, silakan. Apa poin Pak Petra sama Pak Charles? Lanjutkan. Nah, makanya tadi kamu katakan tadi yang menjalankan hukum Taurat. Menjadi pertanyaannya, apakah ada manusia ini yang menjalankan hukum Taurat? Tidak ada. Ada orang Yahudi menjalankan. Buka Galatia pasal 4 nomor 4. Murid-muridku, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bisa tuh. Yesus dikatakan di Galatia pasal 4 nomor 4. Yesus Kristus tunduk, patuh, takluk kepada hukum Taurat. Murid-muridku mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku. Bisa mereka mengikuti Yesus. Kau hanya berasumsi ada orang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Murid-muridnya bisa, Yesus bisa. Kenapa begitu? Karena hukum Taurat hanya buat mereka untuk Bani Israel. Beda sama Yesus Kristus. Makanya Bang Kangca begini Pak, tidak salah Bang Kangca sampaikan tadi hukum Taurat itu hanya untuk orang siapa? Bani Israel. Coba jawab dulu. Iya benar. Bani Israel. Benar. Yes. Surat Paulus itu kepada jemaat di mana? Efesus. Apakah orang Efesus itu orang Yahudi? Bukan. Nah, itu. Tapi statement Yesus bukan itu. Bukan karena kamu orang Efesus, Pak Charles. Statement Yesus bukan itu. Statement Paulus bukan karena kamu Efesus, kamu nggak bukan. Statement Yesus itu dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Itu statementnya. Dia mau ditujukan ke Efesus, mau ditujukan ke Yunani, mau ditujukan ke Roma, mau ditujukan ke Makassar, kemana? Statementnya salah. Sabar Bang. Membatalkan hukum Taurat itu tujuannya untuk orang Efesus. Karena orang Efesus itu. Efesus, wah, Taurat itu tidak pernah ditujukan untuk di luar Bani Israel. Bagaimana bisa dibatalkan? Justru itu, makanya dibatalkan. Dia bukan untuk Efesus. Nggak perlu dibatalkan buat Efesus. Ngapain dibatalkan buat jemaat non-Yahudi? Nah justru dibatalkan. Buat apa dibatalkan? Justru dibatalkan jemaat non-Yahudi. Emang pernah ada jemaat non-Yahudi yang menerima Pak Charles? Anda ngerti apa yang maksud dibatalkan nggak? Sabar dulu, kamu tidak lihat konteks ayat itu baik-baik ya. Itu konteks ayat coba itu. Ajukan seluruh konteksnya ke sini sekarang. Merujuk kepada itu makanan yang dimana hanya bisa dimakan untuk orang-orang di luar Yahudi, karena orang Yahudi tidak makan makanan itu. Nah justru itulah. Nah justru itulah karena orang-orang Yahudi yang ada tinggal di Efesus waktu itu mendengar perintah Paulus. Perkataan Paulus sebagai seorang pengajar orang Yahudi. Nah justru itu dia menyampaikan seperti itu supaya membantah perkataan orang-orang Yahudi yang ada di Efesus saat itu bahwa perkataan tentang hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan adanya kedatangan Yesus Kristus atau kematian Yesus Kristus untuk orang-orang bukan Yahudi. Jadi kamu jangan mengajarkan kepada orang Efesus tentang hukummu. Itu sudah dibatalkan oleh Kristus. Yesus Tuhan kita. Seperti itu. Jadi bagi orang Yahudi itu keharusan. Tapi bagi tidak orang Yahudi itu bukan keharusan. Makanya disebut dibatalkan. Sebagai seorang pengajar Yahudi yang datang ke bangsa lain. Yaitu bangsa Efesus, wilayah Efesus. Seperti itu. Poinnya di situ. Bagi orang Yahudi ya, tapi bagi orang yang tidak Yahudi tidak boleh. Makanya disebut dibatalkan. Pak Charles, apakah Yesus pernah membatalkan hukum Taurat? Yesus mengatakan tidak membatalkan hukum Taurat. Satu otak pun di dalam Taurat. Apakah Paulus membatalkan hukum Taurat?
Sabar dulu Pak Charles, kamu. apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Paulus membatalkan silakan, hukum Taurat. Taurat Nah. itu kepada orang, bukan Yahudi. Pak Charles. Sekarang saya Surat tanya, itu kepada apa jemaat alasan Efesus. Paulus membatalkan hukum Taurat? Kamu kaitkan dengan orang yang jemaat di Yerusalem. Bagaimana? Pak Charles, di Efesus 2 nomor 15 itu apa alasan Paulus membatalkan hukum Taurat? Alasannya tadi karena mereka itu bukan orang Yahudi. Mana datanya coba di situ? Mana Ya, di jemaat dalam Efesus Efesus 2:15 karena sudah mereka jelas. bukan orang Yahudi? Dari surat tulis dari Pak Charles ini sudah buka surat ayatnya ini belum? ditujukan Efesus kepada 2:15. jemaat. Sabar dulu. Surat kepada jemaat. Sudah di buka Efesus. datanya belum? Saya Buka sudah dulu baca datanya. datanya ini. Surat kepada jemaat di Apa Efesus. katanya? Pak Charles, Surat Paulus kepada apa jemaat penyebab Efesus. Paulus Pak Charles, fokus pertanyaan saya. Berdasarkan Efesus 2:15, apa penyebab Paulus membatalkan hukum Taurat? Penyebabnya karena itu dimaksudkan kepada orang bukan Yahudi. Berarti Anda belum baca datanya. Baca datanya coba. Coba baca datanya. Apa penyebab Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya? Apa penyebabnya? Itu karena makanan kan? Coba kamu lihat di situ. Bukan, baca datanya, buka. Apa penyebabnya? Daging di sana, Baca datanya. menyangkut daging di sana. Salah. Baca Efesus 2:15. Apa penyebab Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan, dengan segala ketetapan segala ketentuan. Yang Sari maju sini ini. Abang jangan langkawin yang Sari udah maju. Tap layar. Ayo bang, mau ngasih dana dirasa. Gusti. Oh. Abang jangan. Neng Sari nyalira bang. Bang, Neng Sari sendiri ya. Mau dragon bang. Abang mau dragon Neng Sari katanya bang. Kasih bang. Ibang cantik begini tapi kasih dragon. Woi. Abang Andrew, terima kasih. Maxwell, thank you Maxwell. Islarla, gaskan Islarla. Abang lagi di mana? Abang Gas, osnya di jok boleh abang pakai diskusi. Yuni minta dragon boleh nggak? Terima kasih Bang Jan Langkawi. Toko diskusi mau dragon boleh nggak? Istarla, halo, Riz Istarla, welcome sama tergabung. Kami, Kak Dio. Silau. Hari. Apa? Aku mah sumpah tengah arti. Tengah arti ya Allah. Karena kebijakan Jokowi. Tuh. Joget buat host siap, Abang. Angkat dulu, bentar ya. Yuni turun dulu. Pakai jilbab, belum pakai jilbab, Bang. Aduh, ada dari sini ada. Enggak pakai top. Yuni enggak pakai jilbab. Ini aja. Ayo, Bang. Bang, ya, Bang. Sudah maju. Boleh enggak? Bang, ayo. Bang kasih dragon bang. Ayo, Bang, mau dragon. Yuni joget, Bang. Siapa nama? Kah. Yang halo. Siapa ini? Aku mah yang ini. Ya, 10 menit. Iya, Bang Toko. Gaskan lagi, Bang. Halo, Isa benar nih.
ya ekskusi. Abang kasih dragon lagi bang biar semangat bang. Dia gelis pisan. Oh iya dong, Neng Lia mah selalu semangat sahabat. Cantik dia mah. Abang ekskusi terima kasih ya abang. Mohon maaf abang. Waalaikumsalam. Gaskan lagi sahabat yang lainnya kasih semangat. Neng Minin teh. Neng Mimin ada teh Mimin. Teh Mimin maju teh Mimin. Ini abang teh Miminnya ada Bang Jospor. Gaskan buat si cantiknya ademnya banget adem banget. Iya, Abang Yuda Cakel di sini adem banget. Kita. Abang, saya tadi teh Bang Toko Yuskesinya. Abang mending buat Neng itu aja, buat Neng. Saya teh Abang Iqbal, sahabat turun. Turun. Posisi lah tuh, guys. Abang Iqbal, terima kasih banyak. Gaskan lagi sahabat yang lainnya. I'm from Colombia. Hi, Colombia. Welcome. Give us support. Give us support. Itu yang pakai baju merah ini, yang gak pakai kerudung namanya Teh Ami. Sahabat posisi lagi. Don Sinatra, abang Don Sinatra, gaskeun lagi abang. Neng Sari ada, gaskeun sahabat. Bang Mus, selamat bergabung. Halo. Yang pakai kerudung itu namanya Teh Ani, yang pakai baju merah. Gaskeun pakainya, hai. Terima kasih banyak sahabat berkah barokah. Gaskeun lagi sahabat yang lainnya, tap-tap layarnya. Tap-tap layarnya sahabat kencengin. Neng Lia apa? Gaskan lagi ngiluan atuh ya. Gaskan sahabat, tap-tap layarnya kencengin aja jadi konek. Neng Mimin ada, Teh Mimin ada. Yang pakai baju hijau. Gaskan lagi sahabat yang lainnya, tap-tap layar, kasih semangatnya sahabat. Kencengin tap-tap layarnya sahabat, ayo tembusin 1 ke sahabat. Gereng Sengke, salam dari Malaysia. Hai Malaysia, selamat bergabung. Cikau kamu. Salam, gaskan lagi sahabat yang lainnya. Hai, selamat bergabung yang baru bergabung. Mau THR Neng? Mau abang, Kang Gendang, gaskan abang. Kasih per orang abang. Kang Gendang. Gaskan Kang Gendang. Boleh saya minta nomor HP kamu? Boleh. Apa Amir? Gaskan, kasih semangat. Kalau sampai minum dulu, kan puasa abang, nggak boleh. Jangan. Gaskan. Boleh kak, tetap layar aja kak. Ready. Hai. Kasih semangat ya sahabat, tetap layar kasih semangat. Yang jogetnya semangat tunjuk jari. Aku. Semangat semuanya juga bang. Ya bang, abang koin sahabat posisi. Lia aing mau salia. Kedeng teh atuh. Gaskeun abang koin, gereng saikeun. Pengen sama Neng Lia aja. Boleh abang, gaskeun abang. Kasih yang spesial dulu abang. Makasih. Mau ngasih THR juga gak apa-apa abang. Kalau mau ngasih THR juga gak apa-apa. Diterima kok. Dengan senang hati. Mi Muhammad Mr. Mizad. Hi, welcome. Welcome back to my room. Tap-tap layarnya sahabat, kencengin. Conge ribut mulu. Ngoceh. Conge. Silia. Conge ngoceh jadi conge. Ok Neng Lia gaskan bang. Chat admin aja bang. Kalau mau ngasih THR chat admin aja. Mister